Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Astika Widinaswati Tresnawati, presensi 44. Di sini saya akan mengajarkan mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia bersama murid kelas 4. Silakan perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Nataliska Pandendya Pramana, kelas 4 SD N Tulang Ampyang. Materi kita yaitu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, yang dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta di sebuah rumah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Khairul Basri yang bekerja pada kantor propaganda Jepang disuruh mencari rumah yang berhalaman luas. Rumah Pegangsaan Timur nomor 56 milik orang Belanda ditukar dengan rumah lain di Jalan Lembang. Jadi rumah itu memang disiapkan Jepang untuk Bung Karno. Khairul tidak menyebut nama pemilik rumah itu. Saat diambil alih pemerintah Jepang untuk Soekarno, rumah itu milik Muhammad Jr. Pr. Vaid seperti disebut Wae Kek Beng, pemimpin redaksi koran Sinpo dari 1925 sampai 1947. Dalam doa Polo 5 tahun sebagai wartawan 1922 sampai 1947. Dari pemberitaan di koran Sinpo tanggal 5 Juni 1948 diketahui bahwa rumah tersebut merupakan rumah bersejarah bagi bangsa Indonesia karena menjadi tempat diproklamasikan kemerdekaan. Rumah tersebut juga pernah dipakai sebagai rumah pertemuan. Belanda juga pernah memfungsikan rumah tersebut sebagai rumah tawanan juga. Rumah itu pun berubah lagi menjadi gedung Republik. Hingga akhirnya pemiliknya yang orang Belanda menjual seharga 250.000 gulden. Rumah ini akhirnya dibeli oleh pemerintah Indonesia. Dari sini belum ditemukannya bukti keterkaitan antara pembelian rumah oleh Republik Indonesia di tahun 1948 dengan informasi sumbangan rumah Pegangsaan Timur nomor 56 oleh Farad Smartak sebagai tertera di dalam surat Insinyur Muhammad Sitompul, Menteri Pekerjaan Umum dan Perhubungan tanggal 14 Agustus 1950. Proklamasi yang dibacakan dari rumah Pegangsaan Timur 56 tersebut menandai dimulainya perlawanan diplomatik dan bersenjata dari Revolusi Nasional Indonesia yang berperang melawan pasukan Belanda dan warga sipil pro-Belanda, hingga Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949. Pada tahun 2005, Belanda menyatakan bahwa mereka telah memutuskan untuk menerima secara de facto tanggal 17 Agustus 1945 sebagai tanggal kemerdekaan Indonesia. Namun, pada tanggal 14 September 2011, pengadilan Belanda memutuskan dalam kasus pembantaian Rawagede bahwa mengindikasikan bahwa daerah tersebut adalah bagian dari Hindia Timur Belanda, bertentangan dengan klaim Indonesia atas 17 Agustus 1945 sebagai tanggal kemerdekaannya. Dalam sebuah wawancara tahun 2013, sejarawan Indonesia Soekotjo meminta pemerintah Belanda untuk secara resmi mengakui tanggal kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui tanggal 27 Desember 1945 sebagai tanggal kemerdekaan Indonesia. Nah, pada latar belakang proklamasi kemerdekaan Indonesia ini, pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima, Jepang oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Sehari kemudian, Badan Penyidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut BPUPK
berganti nama menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat PPKI. Untuk lebih menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 9 Agustus 1445, bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki yang menyebabkan Jepang menyerah pada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memperoleh kemerdekaannya. Soekarno dan Hatta selaku pimpinan PPKI serta Rajiman Widyodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah timur Laut Saigon, Vietnam, untuk bertemu Marsekal Hisaichi Terauchi, pimpinan tertinggi Jepang di Asia Tenggara, dan putra mantan Perdana Menteri Terauchi Masatake. Mereka bertiga dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang diambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sementara itu di Indonesia pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir telah mendengarkan berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Para pejuang bawah tanah bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan menolak untuk kemerdekaan yang diberikan secara hadiah Jepang. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jepang melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno, Hatta, dan Rajiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari. Berdasarkan tim PPKI, meskipun demikian, Terauchi menginginkan proklamasi diadakan pada tanggal 27 Agustus 1945. 2 hari kemudian, saat Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke tanah air dari Dalat, Sultan Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu muslihat Jepang, karena Jepang telah menyerah kepada sekutu dan demi menghindari perpecahan dalam kubu nasionalis antara yang anti dan pro Jepang. Hatta menceritakan kepada Syahrir tentang hasil pertemuan di Dalat. Soekarno belum yakin bahwa Jepang memang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar dan dapat berakibat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap. Soekarno mengingatkan Hatta bahwa Syahrir tidak berhak memproklamasikan kemerdekaan karena itu adalah hak PPKI. Sementara itu, Syahrir menganggap PPKI adalah badan buatan Jepang dan proklamasi kemerdekaan oleh PPKI hanya merupakan hadiah dari Jepang. Yang selanjutnya ada peristiwa Rengas Dengklok. Para pemuda pejuang termasuk Chairul Saleh, Sukarni, dan Wikana yang terbakar gelora kepahlawanannya setelah berdiskusi dengan Ibrahim Gelar Datuk Tan Malaka. Pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945, mereka bersama So dan Cho Singgih, salah seorang anggota PETA, dan pemuda lain membawa Soekarno bersama Fatmawati dan Guntur yang baru berusia 9 bulan serta Hatta ke Rengas Dengklok yang kemudian terkenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang, apapun resikonya. Di Jakarta, golongan muda, Wikana, dan golongan tua yaitu Ahmad Subarjo melakukan perundingan. Subarjo menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Maka diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar ke Rengas Dengklok. Mereka menjemput Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak berburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Setelah tiba di Jakarta, mereka pulang ke rumah masing-masing, mengingat bahwa Hotel Dan Indah sekarang komplek
tokoh di Harmoni tidak dapat digunakan untuk pertemuan setelah pukul 10 malam. Maka tawaran Laksamana Muda Maeda Tadashi untuk menggunakan rumahnya. Yang selanjutnya adalah penyusunan teks proklamasi. Pada malam hari setelah peristiwa Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto, Kepala Staf Tentara Angkatan Darat yang menjadi kepala pemerintahan militer Jepang di Hindia Belanda, tidak mau menerima Soekarno-Hatta yang diantar oleh Maeda dan memerintahkan agar Mayor Jenderal Otoshi Nishimura, Kepala Departemen Urusan Umum Pemerintahan Militer Jepang, untuk menerima kedatangan rombongan tersebut dari Tokyo, bahwa Jepang harus menjaga status quo, tidak dapat memberi izin untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagai mana telah dijanjikan oleh Marsikal Terauchi di Dalat, Vietnam. Soekarno dan Hatta menyesali keputusan itu dan menyindir Nishimura, apakah itu sikap seorang perwira yang bersemangat, ingkar janji agar dikasihani oleh sekutu. Soekarno-Hatta lantas meminta agar Nishimura menghalangi kerja PPKI, mungkin dengan cara pura-pura tidak tahu. Melihat perdebatan yang panas itu, Maeda dengan diam-diam meninggalkan ruangan karena diperingatkan oleh Nishimura agar Maeda mematuhi perintah Tokyo, dan dia mengetahui sebagai perwira penghubung angkatan laut di daerah angkatan darat dan tidak punya wewenang untuk memutuskan. Materi selanjutnya yaitu pembacaan naskah proklamasi. Pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 telah hadir antara lain Suwirjo, Wilopo, Gafar Pringgodikjo, Muhammad Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambut pidato singkat tanpa teks. Setelah itu, Suwirjo, wakil wali kota Jakarta saat itu, dan Muwardi, pimpinan barisan pelopor. Dalam pengibaran bendera pada tanggal 17 Agustus 1945, pada awalnya Trimurti diminta untuk menaikkan bendera, tetapi ia menolak dengan alasan pengerekan bendera sebaiknya dilakukan oleh seorang prajurit. Oleh sebab itu, ditunjukkan Latif Hendradiningrat, seorang prajurit peta, dibantu oleh Suhud untuk tugas tersebut. Seorang pemudi muncul dari belakang membawa nampan berisi bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati beberapa hari sebelumnya. Setelah bendera berkibar, hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sampai saat ini, bendera pusaka tersebut masih disimpan di Monumen Nasional. Yang selanjutnya adalah penyebaran teks proklamasi. Wilayah Indonesia yang sangat luas, sedangkan komunikasi dan transportasi sekitar tahun 1945 masih sangat terbatas, ditambah dengan hambatan dan larangan untuk menyebarkan berita proklamasi oleh pasukan Jepang di Indonesia merupakan faktor yang menyebabkan berita proklamasi mengalami keterlambatan di sejumlah daerah, terutama di luar Jawa. Penyebaran proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 di daerah Jakarta dapat dilakukan secara cepat dan segera menyebar secara luas. Pada hari itu juga, teks proklamasi telah sampai di tangan kepala bagian radio di kantor berita Domei, sekarang kantor berita Antara, Waidan B. Palenewen, yang menerima teks proklamasi dari seorang wartawan Domei yang bernama Syarifuddin. Kemudian ia memerintahkan F. Bush, seorang Marconi, supaya berita proklamasi disiarkan 3 kali berturut-turut. Baru 2 kali F. Bush melaksanakan tugasnya, masuklah orang Jepang ke ruangan radio sambil marah-marah sebab mengetahui berita proklamasi telah
tersiar keluar melalui udara. Meskipun orang Jepang tersebut memerintahkan penghentian siaran berita proklamasi, tetapi Waidan Palenewa meminta F-Bus untuk terus menyiarkan berita proklamasi kemerdekaan, diulangi setiap setengah jam sampai pukul 16. Saat siaran berhenti akibat dari penyiaran tersebut, pimpinan tanggal 20 Agustus 1945, pemancar tersebut disegel oleh Jepang dan para pegawainya dilarang masuk. Sekalipun pemancar pada kantor Dome disegel, para pemuda bersama Yusuf Ronodipuro, seorang pembaca berita di radio Dome, ternyata membuat pemancar baru dengan bantuan teknisi radio, di antaranya Sukarman, Sutamto, Susila Harja, dan Suhendar. Mereka mendirikan pemancar baru di Menteng 31 dengan kode panggilan DJK1. Dari sinilah selanjutnya berita proklamasi disiarkan. Berikut ini para utusan PPKI yang ikut menyebarkan berita proklamasi. Yang pertama yaitu Teoku Muhammad Hasan dari Aceh, yang kedua Samratulangi dari Sulawesi, yang ketiga Ketut Puja dari Sunda Kecil, Bali, yang keempat ada A.A. Hamidan dari Kalimantan. Dari materi ini apakah bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan? Mengapa peristiwa proklamasi kemerdekaan sangat penting bagi bangsa Indonesia? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaannya. Proklamasi kemerdekaan merupakan momen yang menyatukan berbagai suku, agama, dan budaya di Indonesia menjadi salah satu bangsa yang memiliki identitas nasional yang kuat. Hal ini memperkuat rasa persatuan dan kebanggaan Indonesia terhadap jati diri sebagai bangsa Indonesia. Apakah bisa dipahami? Terima kasih. Sekian materi dari saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.